Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Agung Purnomo. Kali ini akan berbagi sedikit pengalaman bagaimana cara menggunakan Scopus untuk keperluan publikasi internasional kita. Ketika kita mengakses Scopus di scopus.com itu ada dua jalur untuk bisa mengaksesnya, yaitu yang pertama dengan cara gratis, baik secara kita sign in dulu atau langsung masuk. Nanti yang bisa kita akses untuk gratis ini adalah auto search dan search publication. Sedangkan untuk yang berlangganan itu lebih lengkap. Nanti untuk search-nya itu tidak cuma di author tapi juga di pencarian dokumen, ya ini yang paling utama kita menggunakan Scopus. Kemudian juga pencarian informasi afiliasi dan juga tambahnya tadi yaitu source publication. Pelanggaran ini umumnya dilakukan oleh institusi, lembaga, kampus atau penelitian. Kita nanti eh, loginnya menggunakan email afiliasi yang berlangganan tersebut. Beberapa ada juga yang berlangganan secara individu. Biasanya itu untuk editor atau reviewer jurnal penerbitnya Elsevier ya selaku induknya Scopus, atau juga ada penawaran khusus secara individu kepada beberapa peneliti dari Scopus atau dari Elsevier seperti itu. Nah, jadi bisa masuk gratis, juga bisa masuk menggunakan login email yang berlangganan. Sebelum kita masuk ke pencarian atau penelusuran dokumen, author, afiliasi, atau sub-publication di Scopus, mari kita review terlebih dahulu terkait tentang ini ya, tentang pustaka. Jadi seperti kita tahu bersama, sumber pustaka itu ada berbagai macam dan tentu itu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Dari yang paling rendah, ini saya ambil dari salah satu referensi, yang paling bawah itu adalah dari website, kemudian textbook, ya, kemudian laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, ini masuk di dalamnya adalah skripsi, kemudian proceeding, scientific reading, sama laporan industri, tesis disertasi, dan yang paling atas ini jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini yang sering kita panggil sebagai pustaka utama ya, karena hasil penelitian yang paling fresh, paling paling baru. Ada juga yang menambahkan pustaka utama ini termasuk dalamnya adalah proceeding. Jadi yang paling penting adalah jurnal ilmiah. Ketika kita untuk menyusun suatu tulisan, diupayakan memperbanyak referensi yang dari pustaka utama. Kemudian selain dari sisi kualitas apa ya, kualitas sumber pustaka, kita juga bisa melihat dari tingkat kebaruan pustaka tersebut. Yang paling bagus adalah hasil kesepakatan para peneliti umumnya adalah pustaka 5 tahun terakhir. Kemudian yang di bawahnya lagi itu adalah 10 tahun terakhir. Ada juga yang menggunakan pustaka lebih dari 10 tahun terakhir. Biasanya ada jumlah minimal atau memang pusaka itu tidak bisa digantikan. Misalkan dia adalah grand teori atau memang penelitiannya berbasis penggunaan referensi di atas 10 tahun seperti itu. Ini nanti juga menjadi pegangan kita ketika melakukan penelusuran dokumen referensi di Scopus seperti itu. Oke. Di Scopus sendiri untuk source type atau tipe sumber publikasi itu ada jurnal, proceeding, book series atau book chapter, kemudian ada buku, jurnal perdagangan, report, juga ada undefined atau tidak terdefinisi, macam-macam ya, misalkan paper ditarik atau retract atau paper dihapus atau short paper dan sebagainya itu, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi ini eh, tipe publikasi di Scopus. Kemudian nanti ketika kita melakukan penelusuran
pencarian dokumen ya seperti gambar di atas ini ya di search dokumen, nanti di tulisan search dokumen ini kita mengetikkan kata kunci berupa kata atau frase di sini. Itu ada beberapa hal aturan rule yang digunakan di Scopus itu, supaya kita nanti hasil penelusuran atau pencarian kita di Scopus itu seperti yang kita harapkan. Itu di Scopus ada istilah loose phrase sama separate word. Saya berikan contoh seperti ini. Misalkan kita memasukkan kata kunci bisnis model ya di sebelah sini di search dokumen ini. Nanti di hasil pencarian itu adalah gabungan atau kombinasi antara kata hasil pencarian kata kunci bisnis ditambah atau N. Kalau di query istilahnya N, bisnis N ya bisnis model N model gitu. Jadi ada tiga kata kunci yang kita dapatkan sehingga akan hasilnya akan terlalu luas, terlalu broad gitu ya. Tapi kita jika memang ingin yang cari yang spesifik publikasi atau referensi bisnis model, kita bisa menambahkan tanda petik, dua tanda petik di depan dan di belakang sehingga nanti hasil pencariannya adalah bisnis model. Kemudian yang kedua adalah istilahnya boolean operator, yaitu eh, or atau and dan and not atau yaitu dan bukan gitu ya. Misalkan saya berikan seperti ini. Ketika kita di set dokumen itu memasukkan kata kunci bisnis and strategy, nanti di hasil pencariannya itu publikasi-publikasi yang di publikasinya itu memuat kata kunci bisnis dan strategi, harus memuat dua-duanya. Jadi misalkan cuma ada bisnis aja atau strategi aja, dia tidak akan ditampilkan oleh Scopus seperti itu. Sedangkan yang berikutnya yaitu bisnis or strategi or ya ini hasil pencariannya itu nanti gabungan dari bisa bisnis aja atau strategi aja, tidak harus memuat kata kunci bisnis atau strategi. Jadi kalau ada bisnis nanti dimunculkan, kalau ada strategi juga dimunculkan. Ini pakai or. Kemudian ada lagi proximity operator, cara yang saya gunakan. Kemudian yang keempat adalah search file ya. Ini di sini search file itu yang di sini tulisannya search within ya, istilahnya itu search file. Itu ada beberapa pilihan ya atau opsi. Defaultnya itu adalah title atau judul abstrak, kemudian key atau keyword ya. Nanti kita bisa sesuaikan, misalkan cuma artikel title, cuma mencari kata kunci tertentu yang muncul hanya di judulnya aja gitu ya, atau cuma atau mencari nama suatu conference. Jadi conference ini kita setting conference, atau kita mencari nama source publication, jadi nama sumber publikasinya gitu, nama jurnal atau nama proceeding atau nama buku gitu ya, itu kira-kira. Dan yang kelima yang perlu kita ketahui adalah istilah wildcard. Wildcard ini bisa berupa tanda tanya dan atau simbol bintang ya, seperti ini. Saya berikan contoh communicate pakai bintang, itu nanti di hasil pencarian akan menampilkan communication, juga communicate, juga communicates ya pakai S, dan juga komunikator, dan juga kata kunci lain yang di belakangnya ini yang masih relevan ya. Ini salah satu cara kita untuk juga penelusuran di Scopus gitu ya. Kemudian yang keenam adalah sinonim, ini juga kita gunakan. Saya berikan contoh untuk kata kunci UKM, usaha kecil miliaran gitu ya. Bahasa Inggrisnya itu SMEs, ya Small Medium Enterprise. Itu juga ada beberapa kata sinonimnya ya, Small Medium Enterprise, Small Medium Size, ada tambahan size ya. Kemudian small n ya, ada tambahan kata-kata n. Kemudian ada small medium size bisnis, enterprise-nya ganti bisnis gitu, small and mid size enterprise gitu. Nah, ini nanti biasanya kita temukan nanti kalau udah baca di keyword gitu, sehingga benar-benar apa yang kita harapkan itu bisa kita temukan di penelusuran
di pencariannya Scopus gitu kira-kira. Sama terakhir adalah SMES ya, Small Medium Enterprise. Begitu kira-kira. Oke, kita praktek ya bagaimana mengakses Scopus secara gratis. Nanti akan muncul dua fitur yaitu author search atau pencarian penulis atau peneliti dan source yaitu sumber publikasi. Oke, langkah pertama untuk yang cara gratis ya, kita masuk ke web scopus.com. Ya, nanti boleh login. Loginnya bisa menggunakan akun Elsevier. Kalau Anda sudah punya akun Mendeley, berarti bisa digunakan karena itu sama. Ya, ini fiturnya yang untuk free adalah auto search sama source. Kita coba auto search ya. Pertama kita masukkan nama depannya. Saya coba nama saya, Purnomo ya. Kemudian nama belakang, family name. Jika nanti namanya ada tiga kata, ada nama tengah, cukup nama depannya aja, nama belakangnya nggak usah dimasukkan, atau gitu ya kira-kira. Oke, atau juga masukkan nama orchid juga, sorry, nomor orchid juga bisa gitu. Kalau Anda tahu nomor orchidnya, itu kita search hasilnya seperti apa. Ini menampilkan gitu ya, ini ada nama saya, itu, oke, nanti muncul. eh, ini ya, di Scopus ya profil saya sebagai autor dia menampilkan tapi dia memiliki keterbatasan cuma menampilkan 10 publikasi. Kita tidak bisa menampilkan lebih fitur-fitur yang lain, analisis dan sebagainya tidak bisa kita tampilkan seperti itu. Oke, kemudian selain author search kita juga bisa melihat short publication ya, misalkan ini subjek areanya. Misalkan ini bisnis ya, bisnis and management. Ya, ini ya kita bisa melihat kuartilnya ya, set skornya dan sebagainya. Gitu, itu. Tapi kita tidak bisa mencari publication dokumen publikasi ya. Seperti itu kira-kira. Demikian untuk cara yang gratis. Kemudian kita masuk ke yang berlangganan. Untuk yang berlangganan sama nanti caranya, yaitu Anda masuk ke website scopus.com, kemudian nanti bagi yang belum punya akun, silakan buat akun, yaitu klik create akun, kemudian pastikan pakai email institusi yang udah berlangganan, misalkan email BINUS SCID, kemudian nanti bagi yang udah punya Mendeley, bisa digunakan ulang, jadi tidak perlu buat password baru. Kemudian nanti setelah Anda create account itu nanti pihak Elsevier atau Scopus akan mengirim email verifikasi di email institusi kita gitu ya. Kemudian kalau udah anda verifikasi, Anda sign in, kemudian nanti sign in-nya jangan lupa ini yang di saya highlight adalah sign in via your institution ya. Jadi sign in-nya via institusi bukan secara pribadi gitu ya. Kemudian nanti masukkan email ya, misalkan email BINUS, ACID, kemudian klik continue gitu ya. Nanti juga terus sign in. Nanti fiturnya lengkap ya, untuk search-nya ada dokumen, author dan affiliation, dan juga ada fitur pencarian source yang itu nanti akan kita lihat. Oke, mari kita praktek. Oke, kita lanjut praktek masuk ke Scopus ya, pakai yang berlangganan. Kita ketik sama seperti yang sebelumnya. Buka scopus.com. Bagi yang belum pernah login ya atau punya akun di Scopus, nanti silakan di sini ya create account, masukkan email afiliasi kalian, misalkan binus email di binus ID, kemudian nanti verifikasi di email kalian, nanti akan diarahkan ke Scopus ya. Kemudian
Karena saya sudah punya akun, nanti langsung kita sign in. Ya, oke. Ini yang langkah vitalnya ya. Bukan di sini loginnya, tapi di sini ya, di sign in via your institution. Nanti bagi kalian yang udah keluar masuk Scopus dalam 1 hari lebih itu, mungkin tidak muncul ini, cuma nanti kita dimasukkan input ulang password ya supaya tidak membingungkan. Tapi kalau ini baru buka nanti akan seperti ini. Kita sign in via your institution. Kita masukkan email kita ya Binus SCID ya atau email afiliasi kalian di kampus atau lembaga penelitian yang sudah berlangganan Scopus. Kita klik continue ya. Kemudian saya udah nyimpan passwordnya. Kita klik sign in. Oke ya, ini sudah Scopus full access. Untuk search-nya ada dokumen, ada author, ada affiliation, kemudian ini juga ada source. Ya, kemudian kita coba. Oke, kita coba pertama yang paling gampang yaitu mencari eh, author atau peneliti ya. Nanti silakan Anda coba cari nama dosen kalian atau kolega kalian, kolega peneliti atau tokoh yang kalian anggap jago di penelitian atau di publikasi siapapun itu silakan dicoba ya kalau ingin ngecek. Oke ya, ini kita klik ya hasilnya seperti tadi ini sama ini nama saya gitu. Oke ya ini afiliasi kemudian ini ada ORCID ya ini namanya Scopus Author ID bisa lihat di sini juga lihat di sini Scopus Author ID ini cuma bisa dimiliki oleh orang yang punya publikasi Trindes Scopus. Bagi yang tidak punya Trindes Scopus tidak bisa memiliki ini. Jadi akunnya tidak bisa dibuat, tapi ini digenerate otomatis oleh Scopus. Kemudian ya ini oke, ini kalau yang full access kita bisa lebih dari 10. Kalau tadi Anda tahu, kalau free cuma 10 dan nggak bisa diklik ya, ini bisa lebih dari 10. Misalkan kita ambil sampai 100. Jadi seluruh publikasi saya yang dari Scopus bisa muncul semua. Dan publikasinya bisa dibuka abstraknya, profilnya ya, misalkan seperti itu. Ya, oke. Juga kita bisa melihat di sini keahliannya masing-masing peneliti. Di sini riset saya paling banyak menggunakan metode bibliometrik atau sentometrik. Kemudian yang kedua smart city. Ada, itu kira-kira. Terus juga bisa lihat siapa yang mencitasi, siapa aja co-author ya, bahkan peneliti yang paling banyak. Itu. Oke, itu yang pertama, lihat di author. Kemudian kita juga bisa melihat afiliasi. Misalkan saya ingin tahu afiliasinya BINUS, ya Bina Nusantara University. Oke, ini BINUS. Ya, ada 5.000 author, ada 7.000 dokumen. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita sekarang yang utama yaitu ini mencari dokumen ya. Di search within ini kita bisa ini by default ya. Artikel, title, ya, di judul, di abstrak dan gitu. Jadi misalkan kita mencari kata kunci bisnis model ya, kita kasih tanda petik dua. Sorry ini agak tapi jelas. Nah, oke, oke, ya. Bisnis model tanda petik dua karena saya ingin cari spesifik bisnis model itu. Nah nanti kalau kita klik search itu berarti nanti yang muncul itu kata kunci bisnis model yang muncul di judul ya title di abstrak dan di keyword seperti itu atau kita juga bisa nyeting oh saya cuma pengen yang cuma di judul aja ya di short title juga bisa atau saya pengen cuma muncul di keywordnya aja juga bisa kita bisa mengatur tapi by default seperti itu
ini ya by default atau seluruh bagian dari tulisan ini all field boleh juga. Terus kita juga bisa menyeting tahun ya. Misalkan kita cuma ingin tahun cuma berhenti di tahun 2021 dari misalkan 5 tahun terakhir ya atau 2021 juga boleh ya atau kita kembalikan aja ke default ya all year itu ini juga kita bebaskan dulu. Nah, kemudian kita tambahi alt serval ya jadi apa istilahnya bo, ya jadi ada istilah boolean operator ya boolean operator ini yang tadi ya ada and ada or ada and not jadi misalkan bisnis model strategi saya cuma ngambil yang strategi saya kasih bintang karena bisa saya ngambil ada strategik ada strategi pakai y ada pakai strategis gitu ya. Oke, kita cari search. Oke, ada sekitar 11.000 dokumen. Itu ada 11.000 dokumen. Oke, ini kita geser dulu. Oke, ini ada beberapa di dashboard sebelah kiri atau sidebar ya, sidebar. Ini yang open access, ini yang gold. Kemudian ini juga ada tahun ya. Nanti kalau nggak muncul, Anda bisa klik di sini ya. Ini muncul, dimunculkan, disembunyikan, tapi tidak hilang ya. Ini author, ya baca yang paling banyak, nulis di bidang ini. Kemudian ini subjek area. Misalkan saya cuma mau ngambil yang subjek areanya Business Management and Accounting gitu. Kita klik seperti ini ya. Oke, kita lihat dulu elemen-elemennya ya. Oke, terus ini ada lagi dokumen type, ada artikel, conference, ya, book chapter, review, book, note, short survey, dan seterusnya. Ini retract ya, atau paper yang ditarik. Terus publication stage ya, ada yang final, ada yang masih in press. In press ini sudah live di website, tetapi belum publish secara apa ya, secara fisik atau secara jadwal dia publish gitu. Kemudian ada subtitle ya, ini bisa berupa nama jurnal atau nama buku atau nama proceeding itu. Kemudian kata kunci ya, kata kunci ini yang kata kunci yang ada di bawahnya abstrak, kemudian afiliasi, afiliasi para penelitinya. Kemudian ini ada sponsor, ya ini misalkan ini adalah negara Cina sponsornya. Terus ini negara, ya ini adalah negara nama peneliti, bukan negara tempat penelitian atau objek penelitian, tapi negara afiliasi peneliti. Kemudian short type, nah nanti ini kita pakai ini ada jurnal. Oke, ini juga ada penggunaan bahasa. Misalkan saya cuma mau ngambil ya, masih ingat tadi yang bagus itu adalah yang jurnal, jurnal ya, yang pustaka utama. Kemudian kita cuma ngambil yang 5 tahun terakhir. Kita centang gini ya, kita centang gini ya, kita centang gini. Kemudian yang year, kita ambil yang 5 tahun terakhir. Berarti 2022 1098. Ada juga yang berpendapat dua-duanya dihitung, ada juga yang dihitung dari 2021. Itu. Nah, nanti ada namanya limit to, berarti kita ngambil yang kita centang atau yang kita centang ini kita buang atau kita pakai namanya di exclude. Dalam kali ini kita ambil berarti limit to. Ya, gitu. Oke, menjadi 3.000 pencarian. Oke, sudah terbuka semua. Oke, ini juga kita bisa melihat pembagian ini yang date news. Jadi ini publikasi yang paling terbaru ya. Kemudian ada juga kita juga eh, paling tua atau yang paling banyak citasinya. Set by high, set by highs ya ini yang paling banyak citasi. Oke, kita pakai yang date news saja ya. Jadi itu. Oke, berarti ini udah
jurnal semua. Dan kita lihat, kita bisa melihat abstrak ya di papernya. Oke, ini ada judulnya, ini nama publication source atau nama jurnal atau nama buku atau nama proceeding. Ini kalau jurnal ada volume sama nomor atau isu. Kemudian ini ada DOI. DOI ini atau Digital Object Identifier ini akan banyak kita gunakan. Nanti kita copy, kita masukkan ke Mendeley atau reference manager yang lain untuk penjelasan referensi kita. Seperti itu. Ya, ini ada abstrak. Abstraknya, panjang banget abstraknya ini. Kemudian ini ada keyword, ya, kata kunci atau keyword. Ini di bawahnya ada referensi. Untuk full aksesnya, full artikelnya, kita perlu masuk ke web, ke jurnalnya ini ya. Gitu. Kita tinggal buka ini, kita tinggal googling, nanti akan ketemu artikel aslinya gitu. Tergantung nanti open access atau perlu berbayar artikelnya. Seperti itu. Kemudian kita kalau ingin mendownload data ini, kita tinggal klik ini ya. Nah, nanti tinggal dipilih Anda mau download yang mana gitu. Kalau mau langsung terkoneksi sama Mendeley silakan. Cuma saya tidak gunakan karena biasanya kecampur sama nomornya Scopus ya. Jadi nanti pas kita masukkan referensi agak berantakan gitu. Atau Anda pakai RIS ya, nanti filenya bisa pakai RIS, itu nanti bisa kita impor ke Mendeley atau pakai file berupa CSV juga bisa ya, atau berupa TXT gitu. Saya paling sering pakai CSV ya karena untuk riset, tapi bagi yang untuk mengimpor ke Mendeley bisa pakai RIS. Tidak, tinggal kita masukkan mau yang mana aja yang mau kita download gitu ya. Kalau kita mau ngambil data secara jumlah banyak, cuma ini nanti pihak Scopus membatasi sekali download atau data mining ya, itu maksimal 2.000 dokumen. Nah, padahal ini ada 3.400, jadi nanti tidak semuanya akan ke download seperti itu. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakan ini namanya Analyze Search Result. Ini juga sering kita gunakan untuk riset bibliometrik ya. Jadi Scopus sudah menampilkan hasil ini annual year, publikasi tahunan, kemudian publication source ya, eh, mana aja yang paling banyak publikasi, jurnal atau buku atau artikel, kemudian autor siapa saja yang paling banyak meneliti, kemudian afiliasi mana saja yang paling banyak meneliti atau lembaga penelitian, kemudian negara mana yang paling banyak meneliti ya, kemudian juga dokumen type ya, publikasinya itu paling banyak apa, misalkan ini berupa artikel, juga subjek area. Penelitian ini banyak di bidang apa ya? Ini ketahuannya bidang business management, accounting, social science, sama engineering. Misalkan ini tiga yang paling besar gitu. Ya, juga termasuk sponsornya mana saja. Ini misalkan lembaga penelitian di Cina, yang bawahnya lagi ada Eropa, itu kira-kira. Demikian sharing sedikit dari saya terkait bagaimana cara menggunakan Scopus untuk kebutuhan publikasi kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk Anda.